Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ke pembelajaran pertama ya. Pembelajaran pertama di hari Rabu yaitu bahasa Sunda ya. Kita akan mempelajari bahasa Sunda sekarang di jam pertama ya, di jam pertama setelah murojaah. Nah, pembelajaran sekarang, tapi sebelum kita menginjak ke pembelajaran bahasa Sunda, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang anak-anakku yaitu pembelajaran muatan pelajaran bahasa Sunda. Nah, sekarang muatan pembelajaran bahasa Sunda ya, untuk kelas 3 semester ganjil. Kita buka. Nah, sekarang masih di pengajaran ke-1 ya, atau pengajaran kahiji. Mikaheman sesatuan jeung tutuwuhan masih itu. Tapi di sini ada ininya apa namanya? Subpokok bahasanya yaitu panggelar bahasa bagian A, B dan C, dan pangjembar bahasa. Nah, di situ nanti ada ya. Nah, kita lihat sekarang buku paketnya halaman 7 ya, halaman 7. Nah, sekarang yaitu panggelar bahasa. Nah, di sini panggelar bahasa yaitu pengembang bahasa ya, pengembang bahasa, panggelar bahasa itu. Lalu yang bagian A, nyieun kalimat basajan dumasar kana gambar. Nah, berarti kalian membuat kalimat sederhana sesuai dengan gambar di bawah ini ya, sesuai dengan gambar. Nah, di sini nyieun berarti membuat kalimat basajan sederhana dumasar sesuai kana gambar, berarti sesuai dengan gambar ya, sesuai dengan gambar ini. Nah, contoh ya, sesuai dengan gambar ini. Pancen hidap ya, berarti tugas kalian. Ieu dihandap, ieu aya gambar. Peku hidap cieun kalimat basajana. Nah, berarti di sini di bawah ini ada gambar ya, di bawah ini ada gambar nih 1 dan 2. Lalu silahkan sama kalian buat kalimat sederhananya. Nah, berarti kalian harus membuat kalimat sesuai dengan gambar 1, gambar 2. Nah, Bapak contohkan 1 dulu. Nah, ini cucu jeung dadi keur meresihan solokan. Nah, di sini kan ada solokan tuh ya. Ini contoh. Tapi kalau kalian ada apa namanya? Kata lain dengan bahasa Sunda, yaitu bisa juga ya. Di sini cucu jeung dadi keur meresihan solokan. Berarti cucu dan dadi lagi membersihkan parit atau selokan ya, selokan. Parit atau selokan bahasa Sundanya. Nah, ini seperti ini ya. Nanti kalian bisa menggunakan ini ataupun kalimat lain ya, kalimat lain atau kalimat sejena bisa. Lalu selanjutnya, nah di sini juga ada lagi gambar yang kedua, Bapak contohkan lagi. Ruang kelas 3 candi bersihan masih keneh pabalatak. Nah, berarti ruang kelas 3 belum dibersihkan ya, belum dibersihkan. Kelihatannya masih berantakan ya, berarti ruang kelas 3 belum dibersihkan, masih berantakan ya, masih berantakan seperti ini ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu lanjut lagi. Nah, nomor 3 dan nomor 4 kalian buat sendiri kalimatnya ya. Ini nomor 3 dan nomor 4 kalian buat sendiri kalimatnya. Bapak tidak ada membuat kalimat di sini ya, karena dicontohkan sudah di sini tadi ya. Nah, di sini sudah dicontohkan. Di sini sudah dicontohkan. Jadi yang 2 ini silakan kalian isi sendiri ya. Yaitu ada di sini ada hutan ataupun kampung halaman yang dulu ada gajah, bisa tuh ada gajah, ada hutan dan juga ada gunung, bisa kalian untuk disesuaikan kalimatnya ya, membuat kalimat sederhananya. Lalu di sini ada Pak Jujun dan Yayan lagi membersihkan kamar mandi ini ya. Kalian nanti bisa untuk bisa untuk memberikan
kalimat sederhananya seperti ini ya. Sebentar ya. Ini masih ini enggak? Oh iya masih. Ya. Kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi sekarang B, bagian B ya, yaitu nembangkeun pupuh. Nah, sekarang bagian B kita akan menembangkan pupuh, yaitu menyanyikan pupuh ya. Nembangkeun itu menyanyikan, menyanyikan pupuh. Nembangkeun itu ya. Menyanyikan pupuh. Pancen hidup tugas kalian lah ya. Nah, di sini pek tembangkeun ieu pupuh di handap. Nah, berarti silahkan nyanyikan pupuh di handap ini ya, atau silahkan nyanyikan pupuh di handap ini ya. Bener, di bawah ini ya, di handap ini, di bawah ini. Nah, contohnya ya, Bapak mungkin nggak bisa nembangkan, cuman Bapak nggak bisa nyanyikan, cuman Bapak akan membaca saja ya, yaitu hayu batur urang diajar sing suhud, ulah lalawora bisi engke henteu naek, batur seri urang sumegruk nalangsa, estu untung nu bisa mungkungjung indung, jeung nyenangkeun bapa tanda yen bagian gede, hirup mulus kasendehan ku berkah, mangka inget tata krama sopan santun, tanda jalma iman, nyarita jeung amis budi, da basa mah lain barang anu mahal. Nah, Bapak artikan dulu ya. Nah, di sini berarti hayu batur, berarti hayu saudaraku, urang diajar sing suhud, berarti saudaraku, kita semuanya diajar sing tekun ya, sing rajin ya, harus rajin diajar, harus rajin gitu, diajar sing rajin. Ulah lalawora, berarti tidak boleh bercanda ya, tidak boleh bercanda di situ. Bisi engke henteu naik. Nah, bisi itu bisi nanti takut tidak naik ya, takut nanti tidak naik. Batur seri urang sumegruk nalangsa. Nah, berarti orang lain mah seri gitu kan ya, orang lain seri ya, orang lain ketawa-ketawa ya, seri itu ketawa atau senyum, kita sumerguk nalangsa, berarti kita itu sedih pisan, nah sedih banget lah gitu. Sumerguk nalangsa, sedih banget gitu. Sumerguk nalangsa itu ya, atau sedih banget, bener sedih. Lalu estu untung nu bisa mungpunjung indung. Nah, berarti estu untung berarti pasti tangtu ya, pasti tangtu untung lah bisa mumpunjung indung. Nah, berarti bisa mempunjung indung itu membahagiakan ibu ya, membahagiakan ibu atau orang tua ya, membahagiakan ibu. Indung itu ibu, tapi kalau kita itu orang tua ya, bapak dan ibu harusnya ini. Mempunjung ibu ya, mempunjung ibu itu membahagiakan ibu. Jeung nyenangkeun bapak. Oh, berarti di sini. Ini berarti estu untung nu bisa mempunjung indung. Nah, berarti pasti tangtu untungnya bisa atau dapat membahagiakan ibu, jeung nyenangkeun sama saja ya, membahagiakan bapak ya, atau membanggakan. Nah, membanggakan ibu, mempunjung itu bisa membanggakan juga ya, membanggakan ibu. Tanda yen bagjana gede. Nah, berarti tanda yen itu berarti itu tandanya ya, tandanya yen bagja gede, berarti bahagianya besar sekali. Nah, berarti nanti bapak dan ibu itu atau ibu dan bapak itu akan bahagianya sangat besar sekali ya. Hirup mulus kasendehan ku berkah. Nah, berarti hidupnya yaitu mulus atau hidupnya lancar ya, kasendehan ku berkah. Nah, berarti sama ini bisa manfaat ya, manfaat hidupnya ku berkah. Nah, berkahna gitu. Lalu selanjutnya mangka inget tata krama sopan santun. Nah, berarti harus ingat ya, kita harus ingat ya, jangan sampai lupa tata krama. Itu tata krama itu
artinya sebagai apa namanya, tata krama. Tata krama itu tata krama sopan santun, yaitu ntar ya, ini terlalu banyak ini. Tata krama itu aturan ya, aturan sopan santun ataupun tata krama, yaitu kesopanan ataupun sopan santun ya. Sopan santunnya emang Kak ingat, tata krama sopan santun, yaitu tata krama itu tata krama juga lah, sopan lalu santun. Tanda jalma iman, nah berarti tandanya orang beriman gitu. Nyarita jeung amis budi, nah berarti berbicara dan amis budi. Nah amis budi itu berbicara jeung amis budi, berbicara dan bicaranya lemah lembut ya. Amis budi itu lemah lembut ya gitu ya. Amis budi sama sopan banget. Da basa mah lain barang anu mahal, nah berarti bahasa ataupun bicara itu bukan barang yang mahal ya, berarti itu ya. Dan bahasa mah lain barang anu mahal, nah berarti bahasa itu tidak seperti barang yang mahal, seperti itu. Lalu pancen hidup, nah tugas kalian lagi nih, ini hanya pengenalan saja ya. Peku hidup teangan palanggaran unggal pupuh ya, palanggaran unggal pupuh dina buku-buku sastra Sunda tulis dina buku pancen. Nah ini nanti bukan ini ya tugasnya, nanti lagi ada lagi nih. Pek tangtukeun palanggaran atawa patokanana guru lagu jeung guru wilangan nana atau jumlah pada lisan pupu di luhur tuluy ceritakeun tuluy ceritakeun deui eusina. Nah berarti di sini enggak juga lah, ini jangan dijadikan ini juga ya, jangan tugas. Nah tugasnya Bapak sekarang yang bagian B itu tugasnya mencari pupuh selain di pupuh pucung ya. Selain di pupuh pucung kalian cari pupuh selain di pupuh pucung ya. Boleh dari internet ataupun dari buku bahasa Sunda boleh. Seperti pupuh asmarandana, dangdang gula, balakbak, durma. Nah itu kan ada yang 17 pupuh itu, tapi selain pupuh pucung jadi 16 pupuh. Kalian boleh mencari itu ya. Tugasnya itu mencari pupuh ya. Lalu kita sekarang ngawih. Nah sekarang ngawihkeun ya, ngawihkeun kakawihan. Nah berarti nembangkeun atawa lagukeun lalaguan atawa nyanyikeun nyanyian. Nah nyanyikeun nyanyian ini nyanyi yang nyanyi pas waktu bermain ya, kita pas waktu dulu nih, pas waktu zaman-zamannya nih. Pancen hidup. Nah tugas kalian perhatikan sama kalian. Ibu bapak guru bade ngawih peku hidup regepkeun geus kitu kawihkeun babarengan. Nah berarti sekarang Bapak akan lagukeun atau kawihkeun, nyanyikeun ngawih itu ya. Ibu guru akan menyanyikan ataupun melagukan atau menyanyikan lah ya, enak menyanyikan peku hidup. Nah berarti sama kalian regepkeun atau simak. Nah sanggeus kitu berarti setelah itu kawihkeun atau lagukeun sasarangan atau babarengan. Babarengan itu semuanya sama-sama ya. Pek lagukeun atau nyanyikan sama-sama ya, bersama-sama. Nah di sini oray-orayan ya, judulnya oray-orayan. Nah Bapak akan ini ya, Bapak insya Allah masih ingat nih pas waktu kecil. Oray-orayan luar leor mapai kebon, entong ka kebon loba barudak keur ngangon. Oray-orayan luar leor mapai sawah. Nih, dengan lagi ya. Oray-orayan luar leor mapai sawah, entong ka sawah parena keur sedeng bekah. Mending ge teuleum dileuwi loba nu mandi, saha anu mandi na panderi. Nah di sini berarti oray-orayan berarti itu ular-ularan ya. Luar leor mapai kebon. Nah berarti luar leor itu berjalan, mapai itu seperti berjalan mengelilingi kebun ya, mengelilingi kebun. Lalu entong ka kebon. Nah berarti jangan ke kebun. Loba berarti banyak anak-anak yang sedang mengembala, yang itu mengembala ya, yang sedang mengembala.
Lalu ore-orean sama juga ular-ularan. Luar leor mapai sawah. Nah sekarang luar leornya atau berjalannya mengelilingi sawah ya, mengelilingi sawah. Entong ka sawah berarti tidak boleh ke sawah. Parena keur sedang bekan. Nah berarti padinya lagi beka itu lagi berkembang ya, lagi berkembang ya, seperti itu, lagi berkembang ya, sedang itu lagi sedang berkembang ya. Lalu mending ge telem. Nah berarti mending telem atau mending mandi ya, dilewi mending telem itu berarti berenang ya, mending berenang, dilewi loba nu mandi. Nah berarti dilewi itu disolokan ataupun dilewi itu di hulu ya, di hulu atau di hulu itu ya, apa namanya, di hulu lah. Loba nu mandi dilewi itu di air ataupun di solokan kalau gitu mah, di sungai. Saha anu mandi. Nah berarti siapa yang mandi, anu mandina panderi. Nah berarti siapa yang mandi, mandinya apa namanya, panderi itu ketinggalan ya, ketinggalan. Siapa yang mandinya ketinggalan, nah itu panderi ya, ataupun terakhir, siapa yang mandinya terakhir ya, ketinggalan terakhir. Nah lalu selanjutnya yaitu pangjembar basa. Nah pangjembar itu adalah pengembangan bahasa ya, pengembangan bahasa. Nah contoh lagi lembur kuring. Nah lembur kuring itu berarti apa namanya, kampung kita ya, ataupun kota kita, bisa lembur itu kampung ya, kampung kuring berarti kampung kita atau kampung saya ya, kuring itu. Situ Bagendit. Nah ini contoh situ Bagendit. Situ Bagendit ayana di desa Bagendit. Nah berarti situ Bagendit adanya di desa Bagendit. Kecamatan Banyu Resmi ya, kecamatannya Banyu Resmi, Kabupaten Garut. Nah Kabupaten Garut. Situ Bagendit teh salah sahiji objek wisata andalan di kota Garut. Nah berarti salah sahijinya objek andalan ya untuk wisata di kota Garut. Tempatnya endah jeung asri, berarti tempatnya indah dan asri ya, masih indah dan asri. Nah selanjutnya pancen di bumi. Nah berarti tugas ataupun PR di rumah ya, yaitu satu, susun kalimat ieu dihandap jadi kalimat basajan nu bener. Nah berarti susun kalimat di bawah ini menjadi kalimat sederhana yang benar. Nah contoh A, bahasa Sunda diajar murid kelas 3 keur. Nah kalian jadikan apa namanya, atau kalimat yang benar ya, gimana. Lalu teu sakola ina kamajalaya sabab keur. Nah berarti bahasa Sunda diajar, berarti diajar murid kelas 3 siswa kelas 3 keur. Nah, berarti keur itu lagi ya. Teu sakola berarti tidak sekolah ya, tidak sekolah, ina kamajalaya sabab keur. Nah berarti berarti tidak sekolah ina ke Majalaya, itu nama tempat, sebab lagi. Nah sebab lagi di mana? Nah jieun kalimat basajan dumasar karena kecap di bawah ini ya, dihandap. Berarti kalian membuat kalimat apa namanya, sederhana sesuai dengan kata-kata di bawah ini. Nah berarti kalian harus sesuai dengan kata ini. Lalu maca. Nah maca itu gimana buat kalimatnya? Ulin berarti main. Dahar berarti makan. Indit berarti pergi. Datang berarti itu datang juga. Teangan suku kata tina kecap-kecap ieu dihandap. Terus larapkeun kana kalimat. Nah berarti mencari suku kata sesuai kata-kata di bawah ini ya, berarti sesuai kata di bawah ini suku katanya ya. Lalu terus larapkeun karena kalimat. Nah berarti terus buat kalimat sederhananya. Nah terus buatkan kalimatnya seperti lembur. Nah berarti suku katanya lembur ya, lembur. Nah lembur. Lalu lembur ya, lem atau lem atau lembur, lembur ya. Berarti lembur. Nah itu. Alus berarti alus. Getol berarti getol. Sedih berarti sedih. Nah berarti gitu ya. Nanti kalian buat kalimatnya juga seperti itu. Nah selesai sudah. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga
atas kesabarannya dan keikhlasannya ya Bunda ya selama PJJ ini. Semoga ada manfaatnya dan juga diberikan keberkahan dalam pembelajaran bahasa Sunda ini. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.